never let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you can get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them. Halo, semua. Kalian pasti kaget, kan? Mendengar berita kalau timnas Indonesia terkena denda dari FIFA? Ya, kabar ini cukup mengejutkan, apalagi saat timnas lagi bersiap-siap untuk menghadapi laga-laga penting. Nah, dalam video ini, kita bakal mengupas tuntas apa penyebab denda ini, berapa jumlahnya, dan bagaimana dampaknya untuk tim Garuda. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. Denda dari FIFA bukan hal baru, bahkan negara besar pun pernah kena sanksi. Sebelum kita bahas denda untuk Indonesia, kalian harus tahu kalau denda FIFA sebenarnya bukan hal yang baru di dunia sepak bola. Beberapa negara besar seperti Argentina, Brazil, bahkan Inggris pun pernah kena sanksi. Biasanya, sanksi ini terkait dengan pelanggaran aturan, keamanan pertandingan, atau masalah disiplin lainnya. Nah, kenapa FIFA tiba-tiba melirik Indonesia untuk dikenai denda? Yuk, kita bongkar penyebabnya. Lalu, apa yang menyebabkan timnas Indonesia kena denda? Berdasarkan laporan, denda ini diberikan akibat kurangnya pengendalian pada saat pertandingan yang melibatkan timnas Indonesia. FIFA menganggap ada pelanggaran terkait aturan keamanan, khususnya soal supporter yang terlalu antusias atau mungkin terjadi kerusuhan kecil. Tebak, berapa jumlah dendanya? Siap-siap kaget, ya? Setelah semua spekulasi, ternyata denda yang diberikan cukup besar, yaitu mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Kabar ini langsung ramai di media sosial. Banyak penggemar yang kecewa, bahkan ada yang menganggap denda ini sebagai bentuk ketidakadilan. Denda FIFA ini bukan sekadar uang, tapi dampaknya bisa lebih besar untuk timnas Indonesia. Denda ini bisa berdampak luas loh. Pertama, tentu saja ini akan berpengaruh pada anggaran PSSI. Selain itu, denda ini juga memberi warning bagi Indonesia agar lebih ketat dalam aturan keamanan. Kalau pelanggaran terus terjadi, bukan tidak mungkin FIFA bisa memberi sanksi yang lebih berat, seperti larangan bermain di kandang atau pembatasan jumlah penonton. Terus, bagaimana tanggapan PSSI dan pemerintah soal denda ini? PSSI dan beberapa pejabat langsung memberikan tanggapan. Mereka berjanji akan memperketat keamanan di pertandingan-pertandingan berikutnya, dan PSSI sendiri menyatakan akan menyiapkan langkah-langkah untuk menanggulangi hal seperti ini ke depannya. Bahkan, ada beberapa upaya untuk meningkatkan pengawasan di stadion.
Dari semua yang terjadi, sebenarnya apa pelajaran yang bisa kita ambil sebagai pendukung timnas Indonesia? Mungkin ini jadi momen refleksi bagi kita semua, bukan hanya untuk PSSI atau timnas. Sebagai supporter, kita juga perlu menjaga sikap saat mendukung timnas. Denda ini bisa menjadi pengingat bahwa dukungan harus diberikan dengan cara yang positif dan mematuhi aturan. Yuk, kita tunjukkan kalau supporter Indonesia bisa jadi contoh buat negara lain. Meskipun kena sanksi, ini bukan akhir dari perjuangan timnas Indonesia. Jadi, itu dia ulasan kita tentang denda FIFA yang menimpa timnas Indonesia. Walaupun terdengar mengecewakan, ini bisa jadi batu loncatan bagi timnas untuk lebih kuat dan disiplin ke depannya. Timnas kita punya potensi besar, dan dengan dukungan supporter yang solid, masa depan mereka pasti akan lebih cerah. Sampai jumpa di laga berikutnya, dan jangan lupa dukung terus timnas Indonesia.